alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pembahasan kita tentang salat ahli ma'rifat. Salat ahli orang-orang yang mengenal Allah dengan benar, ahli ma'rifat. Kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan terakhir kita tentang maqam-maqam. Kita masih berbicara tentang pakaian. Tapi kita ingatkan, terutama yang baru hadir, bahwa kalau dalam tasawuf atau irfan, pakaian yang dibicarakan itu adalah pakaian batin. Bukan berarti menolak pakaian lahir, tetapi memang wilayah pembahasannya adalah pakaian batin. Karena di sebagaimana pakaian lahir, orang yang tidak berpakaian kan telanjang. Maka orang yang tidak berpakaian batin telanjang juga. Kata telanjang itu secara batin berarti memperlihatkan auratnya yang seharusnya tidak patut dilihat, dan pakaiannya batin adalah busana kebesaran Allah. Jadi orang yang tidak masuk dalam lingkup busana kebesaran Allah, maka dianggap sebagai orang yang tidak berpakaian secara batin. Sebagaimana kalau tubuh kita harus berada dalam lingkup pakaian materi, kain. Penutup tubuh kita adalah kain, entah itu baju, sarung, dan sebagainya. Maka kalau penutup batin kita hanya satu, yaitu kebesaran Allah. Jadi kita anggap kebesaran Allah itu semacam busana, semacam penutup aurat bagi kita. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran diceritakan, begitu Adam dan Hawa melakukan kesalahan dalam tanda petik, maka terbuka auratnya. Jadi begitu kita keluar dari makam kebesaran Allah, keluar dari busana kebesaran Allah, maka terbuka aurat. Mari kita teruskan pembahasan kita terakhir sampai di sini. Tanggal 30 Mei. Ya. Tanggal 30 Mei adalah hari Sabtu yang lalu, hari ini adalah tanggal 6 Juni. Dan jemaah sekalian, kita sampaikan bahwasanya ayat terakhir yang kita bahas di sini adalah doa yang Allah ajarkan pertama kali kepada manusia. Jadi doa yang Allah pertama kali ajarkan kepada manusia itu bukanlah doa meminta rezeki, bukan doa meminta ilmu misalnya, tetapi doa mengakui kesalahan. Jadi bunyinya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu Arabnya, ini Indonesianya. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau bukan Engkau yang mengampuni kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan masuk ke dalam golongan orang yang merugi. Kita kembali sedikit di atas ini. Ini berbicara tentang makam seorang arif. Seorang arif yang berada di makam ini memiliki berbagai keadaan yang tidak bisa dituliskan pada lembaran-lembaran ini. Artinya dia sudah di luar jangkauan subjek pembahasan ini. Dan karena penulis ini, maksudnya penulis ini adalah Imam Khomeini ya. Karena buku ini adalah buku Imam Khomeini. Dan karena penulis ini telah keluar dari fitrah kemanusiaan, tenggelam dalam lautan alam wadah yang pengap dan gelap. Alam wadah, maksudnya alam materi ini, tak mengenal Allah. Ingat ya, pengakuan Imam Khomeini ini mengaku sedemikian rendahnya. Hakikat dan semua makam para pesuluk dan arif. Artinya tidak mengenal Allah dan tidak mengenal hakikat dan tidak mengenal semua makam para pesuluk dan arif. Maka sebaiknya penulis tidak lebih jauh mempermalukan diri sendiri tentang makam ini. Penulis mengadukan nafsu amarahnya yang mengajak kepada keburukan, kepada zat pemilik keagungan. Ingat, kalau nafsu kita amarah, masih berfungsi atau masih ada kekuatan untuk mengajak kita kepada keburukan. Ingat surat Yusuf, innan nafsal amaratun bisu'ah illa ma rahimah rabbi.
Jadi penulis mengadukan nafsu amarahnya yang mengajak kepada keburukan, menuju kepada zat pemilik keagungan yang kudus, agar dia membantunya dengan kelembutannya yang luas dan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, dan memperbaiki apa yang telah lewat dari umurnya yang dengan sisa yang masih ada ini. Inilah doanya. Kita dulu lihat surat Yusuf dulu ya. Surat 12 ayatnya 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Wa ma ubarri'u nafsi, dan saya tidak mampu membebaskan diriku, nafs saya. Apa sebabnya? Innan nafsa, karena sungguhnya nafs itu memang memiliki daya-daya. Di antaranya la ammaratun bisu, daya dorong kepada keburukan. La ammara, daya kita artikan saya daya dorong, menyuruh. Menyuruh itu kan mendorong. Jadi ammara itu artinya mendorong kita. Jadi la ammaratum bisu'i, mendorong kita untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk. Jadi memang selama kita punya nafs, ya kita pasti ada daya untuk mendorong kepada keburukan. Tapi ingat, daya bukan keburukan. Daya itu bukan keburukan. Ya. Jadi nanti keburukan kalau ditunaikan. Kalau sudah ditunaikan, dilaksanakan, baru namanya keburukan. Selama itu daya dorong, ya bukan. Kayak listrik, daya listrik, selama dia daya listrik, ya tidak ngapa-ngapain. Cuma daya listrik itu bisa mematikan. Ya, kapan ya? Kalau kita pegang kabel listrik yang terbuka, ya kita mati, tersetrum. Nah, tetapi listrik sebagai listrik yang punya daya nyetrum, ya tidak apa-apa. Dia hanya kita sebut punya daya setrum, daya mematikan. Kalau kita pegangnya mati. Tetapi tidak bisa dikatakan daya listrik itu salah, karena hanya karena bisa mematikan orang. Nah, begitulah juga dengan nafs amarah. Namanya nafs itu memiliki kemampuan atau daya dorong untuk melakukan keburukan, kejahatan. Illa kecuali marahima rabbi. Kecuali yang telah dirahmati oleh Tuhanku. Rahima rabbi. Jadi nafs ini tidak bisa kita kuasai sendiri. Satu-satunya jalan kita mengadukan hal kita kepada pemiliknya Rabbi. Makanya kita lihat tadi doa yang diajarkan Imam Khomeini di sini. Rabbana zalamna anfusana. Anfus itu bentuk jamak dari nafs. Jadi nafs ini bentuk tunggal, anfus bentuk jamak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham. Dari sini rahim itu tarham. Rahima yarhamu, kalau bentuk orang kedua atau mukhatabnya mudhari, tarham. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku ghafurur rahim. Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Tuhan Maha Pengampun ini harus kita pegang. Nah, jadi kita kembali ke sini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makam kedua, ini tadi makam pertama ya. Jadi di atas ini adalah makam pertama kita sudah bahas. Nih. Jadi apabila pesuluk belum bisa merealisasikan semua adab khusus, maka dia tidak akan sampai pada salatnya ahli ma'rifat. Ada dua, ada berapa makam yang harus kita lewati. Makam pertama, ini dari beberapa tempat dan makam. Ya. Jadi ketahuilah, jadi ini adalah pasal pertama mengenai mengenal tempat salat. Ketahuilah bahwa seorang pesuluk menuju Allah sesuai dengan tahap-tahap perwujudannya, mempunyai beberapa tempat dan makam. Jadi mempunyai beberapa tempat dan makam. Masing-masing tempat dan makam mempunyai serangkaian adab yang dikhususkan padanya. Jadi setiap makam ada adabnya. Nah, kita mulai daripada makam pertama. Adalah tahap perwujudan wadah dan tingkat lahiriah dunia. Jadi wadah itu kan materi. Jadi yang pertama harus melalui yang lahiriah, tidak boleh kita tinggalkan.
Tempatnya adalah tanah bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanah dijadikan untukku dalam keadaan suci dan tempat untuk bersujud. Ya, jadi tanah dijadikan untukku adalah dalam keadaan suci. Jadi aslinya atau asalnya tanah itu suci. Jadi bisa dipakai bersuci. Makanya kalau kita tidak menemukan air, kita bisa bertayamum dengan debu tanah. Ya, jadi aslinya tanah itu suci. Kita ini manusia dari tanah berarti suci aslinya. Dan nanti kita kembali ke tanah lagi, kembali kepada yang suci lagi, tanah. Jadi tanah itu asli atau asalnya suci sampai terbukti ada kotorannya. Jadi kotoran itu datang belakangan. Jadi kotoran itu ada sesuatu yang menempel, bukan menyatu dengan air atau tanah tersebut. Makanya selama tanah itu bisa dibuktikan bahwa tidak ada bau najisnya, tidak ada najisnya, dan tidak ada warna najisnya, ya berarti dia suci. Kembali kepada hukum asal namanya. Hukum asal kalau bahasa kita hukum aslinya. Ya. Di kata Nabi, tanah dijadikan untukku dalam keadaan suci dan tempat untuk bersujud atau suci. Makanya di dalam pandangan Ahlul Bait itu, karena tanah itu dijadikan suci, maka dianjurkan sujud kepada tanah. Ya. Karena tanah itu memang suci. Jadi alasan sujud ke tanah itu ada beberapa. Alasan pertama, tanah memang suci secara asal, secara aslinya. Yang kedua, kita ini berasal dari tanah. Dengan bersujud ke tanah, kita mengingatkan diri kita dari tanah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada orang lahir dari bintang 5, dari bintang 4. Tidak ada orang lahir dari kampus. Semua orang lahir dari tanah. Jadi itu yang kedua. Nah, karena kita dari tanah, harus humble, harus merendah, harus tawadu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tanah itu adalah tempat sujud. Artinya tempat sujud, tempat meletakkan akal pikiran kita, kepala kita di sana. Jadi kita bisa sampai kepada Allah kalau kita bisa menaklukkan akal pikiran kita oleh jiwa kita. Jadi jiwa harus mengendalikan akal kita. Jiwa yang suci, jiwa yang apa namanya, yang fitrah. Kalau tidak, nanti akal bisa kemana-mana. Karena akal itu kan bisa menganalisa ini dan itu. Nah, maka dia harus takluk kepada jiwa. Ya, seperti itu. Jiwa dalam pengertian fitrah. Ya. Jadi tanah dijadikan untuk dalam keadaan suci dan tempat untuk bersuci. Itu bersujud. Maka ada pesuluk tahap ini ialah memahamkan kalbunya. Ya. Memahamkan kalbunya. Bahwa penurunan jiwanya dari alam gaib yang paling tinggi ke bumi fisik yang paling bawah, dan penyurutan susunannya yang terbaik, ahsan takwim, menjadi yang paling rendah, asfala safilin, ialah demi bersuluk secara besar, secara berasas ikhtiari kepada Allah, bermi'raj mendekatinya, dan panat di keharibaannya. Jadi kita sudah bahas ini. Sekarang kita masuk pada makam kedua di sini. Kita bahas makam kedua. Makam kedua adalah tahap perwujudan daya-daya lahiriah dan batin yang merupakan pasukan fisik dan non-fisik jiwa manusia. Jadi makam kedua adalah tahap perwujudan daya-daya lahiriah dan batin yang merupakan pasukan fisik dan non-fisik jiwa manusia. Jadi perwujudan daya-daya tadi, ingat tadi daya-daya dorong seperti tadi. Di sini adalah daya-daya lahiriah dan batin. Daya lahiriah itu seperti keinginan kita untuk makan, minum, itu kan daya lahiriah. Dan daya batin, keinginan untuk beribadah, keinginan untuk bahagia, untuk gembira, untuk senang, untuk tenang maksudnya. Jadi makam kedua adalah tahap perwujudan daya-daya lahiriah dan batin yang merupakan pasukan fisik dan non-fisik jiwa. Jadi kita punya pasukan fisik, tubuh dan non-fisik. Ya, yaitu jiwa manusia. Tempatnya adalah tanah fisik manusia.
Jadi tempatnya adalah tanah fisik manusia. Apa tanah fisik? Struktur tubuh. Jadi tubuh kita itu tanah fisik ya. Jadi di sini adalah namanya tanah fisik, di mana pada struktur tubuh. Karena tubuh kita itu dari tanah. Jadi saya kira jemaah sekalian kita tidak perlu lagi berdebat bahwa tubuh itu dari tanah. Karena semua yang kita makan, yang menyebabkan tubuh ini masih bisa kita gunakan adalah dari tanah. Setiap hari kita makan tempe, tahu, makan nasi, makan mie dari gandum, dari kedelai. Kita makan nasi dari padi, semuanya dari tanah. Kita makan sayur-sayuran, sayur apa saja pasti dari tanah. Baik sayur yang berbentuk buah-buahan, sayur yang berbentuk daun-daunan, sayur yang berbentuk umbi-umbian, semuanya dari tanah. Ya, tidak ada yang tidak dari tanah. Bahkan kita minum kopi, kopi juga dari tanah. Yaitu kopi itu kan tumbuhan. Kita minum coklat, coklat juga tumbuhan, tumbuhan coklat, kokoa. Kita minum teh, teh adalah daun-daunan. Jadi semuanya dari tanah. Kita apa saja. Ya, kita misalnya makan es krim vanili, vanila ya vanili. Itu adalah dari tanah semuanya. Tanaman vanila itu dari tanah. Jadi apa saja yang kita bisa makan? Ya, kita makan misalnya kambing, domba atau sapi. Sapi dan domba kan makanannya dari rumput, rumput dari tanah. Ya, kita makan ikan, ikan juga makannya dari tanah. Tanah di air, apa di lautan atau di air, nah, seperti itu. Jadi semuanya dari tanah. Ya, kalau ada ikan makan semuanya ikan, ikan yang paling di bawah strukturnya itu biasanya makan dari apa namanya debu-debu tanah di lautan. Nah, jadi kesimpulannya kita ini dari tanah. Jadi tempatnya adalah tanah fisik manusia, yakni struktur tubuh ini. Ini merupakan perwujudan daya-daya lahiriah. Ada pesuluk pada makam ini ialah hendaknya ia memahamkan lubuk hatinya. Jadi selalu ada kata memahamkan. Jadi kita memahamkan diri kita, makanya kalau bertasawuf itu selalu orientasinya diri bukan orang lain. Selalu kita lihat sini, memahamkan lubuk hatinya bahwa tanah fisik itu adalah masjid untuk menuhankan Allah, mempertuhan Allah secara rubiah, dan tempat bersujudnya bala tentara Sang Maha Pengasih. Ingat waktu di atas tadi ada juga kalau memahamkan. Artinya kita mengedukasi diri kita, memahamkan lubuk hati kita itu artinya mengedukasi jiwa kita, meyakinkan. Kayak di atas juga tadi ada di sini. Yang kita lihat tadi di sini mana ini adalah makam pertama ya ini. Tempatnya adalah tanah. Rasulullah SAW bersabda, ini tadi kita sudah bahas. Nah, baru kemudian maka ada pesuluk pada tahap ini ialah memahamkan ini. Ada pesuluk pada tahap ini, pada makam ini ialah memahamkan kalbunya bahwa penurunan jiwanya dari alam gaib, karena jiwa itu dari alam gaib, alam malakut. Yang paling tinggi yaitu ahsanut taqwim, kemudian ke bumi fisik yang paling bawah, asfala safilin, dan penyurutan susunannya yang terbaik. Ya, dari yang terbaik menjadi terendah. Ialah demi bersuluk. Jadi kita disimpan di bawah. Jadi jiwa yang aslinya membuat kita menjadi ahsanut taqwim diturunkan ke dalam wadah tanah ini agar kita start mulai perjalanan dari bawah supaya kita bersuluk secara usaha ikhtiari untuk datang kepada Allah, bermiraj mendekatinya dan fana di karibannya. Nah, itu tujuannya, itu tahap pertama. Nah, sekarang tahap kedua memahamkan lagi. Ya, jadi ada pesuluk pada makam kedua ini ialah hendaknya pesuluk memahamkan lubuk hatinya buat tanah fisik itu, tanah fisik terhadap tubuh kita adalah masjid untuk menuhankan Allah. Jadi kita ingin buktikan bahwa melalui tubuh kita, kita itu sujud kepada Allah. Kita mengakui rububiyahnya. Dari kata Rabb, Allah sebagai Rabb, rububiyah, Allah sebagai ilah, ilahiyah, uluhiyah. Jadi ada uluhiyahnya, ada rububiyahnya. Dan tempat bersujudnya bala tentara Sang Maha Pengasih. Karenanya, jangan biarkan bala tentara itu, berada di bawah pengaruh iblis. Agar tanah fisik bisa bersinar
dengan pancaran cahaya Tuhannya. Jadi tubuh kita ini ibarat bumi yang menunggu cahaya matahari. Tubuh kita ini menunggu cahaya ilahiyah dari jiwa kita. Makanya dikatakan di sini, karenanya jangan biarkan tubuh kita ini, bala tentara itu berada di bawah pengaruh iblis. Ya. Kalau di bawah pengaruh iblis, maka dia tidak mau sujud, ya, agar tanah fisik bisa bersinar. Jadi dengan menjadikan tubuh ini sebagai bala tentara yang berada di bawah pengaruh Allah, pengaruh jiwa, bukan pengaruh iblis, maka tanah fisik bisa bersinar dengan pancaran cahaya Tuhannya dan keluar dari kegelapan dan kekeruhan yang diakibatkan oleh kejauhan dari altar Tuhan. Jadi penyebabnya adalah menjauh dari altar Tuhan. Kejauhan, maksudnya menjauh dari altar Tuhan. Lalu dia harus melihat seluruh daya fisik dan non-fisiknya. Lalu dia, si pesuluk, harus melihat seluruh daya fisik dan non-fisiknya. Jadi kita tidak bisa membedakan, tidak bisa memisahkan keduanya. Karena ini kita satu kesatuan. Kita disebut manusia itu kalau ada fisik dan ada jiwanya, ada fisik dan non-fisiknya. Tidak bisa dikatakan manusia kalau cuma salah satunya. Kalau manusia cuma fisiknya saja dan tidak ada non-fisiknya, ya mayat namanya, bangkai, jasad. Ya. Sedangkan apabila hanya non-fisiknya, jiwanya saja, dan tidak ada tubuhnya, ya malaikat namanya dan tidak kelihatan oleh panca indera. Tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Jadi dengan demikian, harus dua-duanya, harus tersambung dua-duanya. Ya. Tidak boleh hanya salah satunya saja. Jadi ulangi lagi, harus dua-duanya. Lalu dia harus melihat seluruh daya fisik dan non-fisiknya dalam keadaan beriktikaf, ya, di masjid tubuhnya. Jadi ingat, daya-daya ini, daya fisik dan non-fisik ini harus dalam keadaan beriktikaf. Ya. Dalam keadaan beriktikaf. Apa itu beriktikaf? Menetap. Stay on. Jadi stay. Tinggal di sana. Tidak kemana-mana. Karena daya-daya fisik itu kan ajakan-ajakan kepada tubuh. Saya terkadang tubuh kita pengen makan ini, makan itu. Sehingga kemudian kita bayangkan menghabiskan waktu kemana-mana hanya untuk cari makanan. Apa seperti itu? Ya, bila-bilain pergi ke tempat yang jauh, menghabiskan waktunya hanya untuk cari makan. Ya, yang sesuai dengan seleranya. Ya, tentu saja dilihat dari sisi lahirnya ya tidak apa-apa. Tetapi dari sisi suluk ini bermasalah. Karena menghabiskan waktu kita dan tidak banyak waktu untuk belajar misalnya. Begitu ya non-fisik, ya, jiwa kita. Jiwa kita harusnya tetap di dalam jiwa kita. Jangan kemana-mana, jangan berimajinasi kemana-mana. Berimajinasi pada sesuatu yang tidak mungkin itu adalah imajinasi yang merusak. Contohnya kita tidak mau bekerja tapi berimajinasi menjadi kaya raya, itu jelas bodoh, tidak benar ya. Jadi namanya imajinasi yang tidak benar. Ini yang disebut dengan imajinasi liar. Dia harus melihat seluruh daya fisik dan non-fisiknya dalam keadaan beriktikaf. Ya. Dalam masjid tubuhnya. Di tubuh kita adalah masjid, tempat sujud. Ya. Jadi tempatnya sujud jiwa kita ya di tubuh kita ini. Ya. Kepada siapa sujudnya? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sehakikatnya bertata dalam jiwa kita. Bahkan tubuh kita ini kalau secara filsafat wujud, tubuh kita ini adalah mazhar, tempat penampakan. Jadi tubuh kita itu adalah mazhar, tempat penampakan atau tempat caranya Allah memperlihatkan dirinya melalui tubuh kita. Jadi namanya lokus atau mazhar. Ada yang menyebutnya mazhar, ada juga mahdar. Kalau mazhar berarti tempat menzahirkan dirinya, sedangkan kalau mahdar tempat menghadirkan dirinya. Jadi Allah yang menunjukkan saya hadir di sana. Jadi pada apapun, baik itu benda hidup ataupun benda mati, pasti adalah menjadi mahdar, tempat hadirnya Allah. Maka kalau ada yang mati, pasti dia matikan. Dia artinya dia di sana. Sesuatu itu tidak mati atau berhenti mati kalau Allah tidak mematikannya. Jadi pada sesuatu yang mati dia adalah bersamanya, dan terhadap segala yang hidup dia bersamanya. Kenapa? Yuhyi wa yumit. Ya, kan begitu. Dia menghidupkan dan mematikan.
Bahkan disebut dalam Al-Quran dia adalah Khalik. Khaliknya mati dan khaliknya hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi alladzi khalaqal maut, khalaqa itu kalau dirubah menjadi pelaku atau fa'il namanya khalik. Ya. Dialah khaliknya kematian dan kehidupan. Khalaqal mauta, mauta itu kematian, wal hayata kehidupan. Jadi dia selalu ada di sana. Jadi tidak ada realitas di mana dia tidak ada. Selama realitas itu ada, pasti dia ada. Karena tidak ada realitas bisa mengada tanpa diadakan oleh dia yang maha ada. Ulangi lagi, tidak ada realitas manapun yang bisa mengada kalau tidak diadakan oleh dia yang maha ada. Begitu dia yang maha ada menarik unsur wujudnya pada sesuatu yang tadinya kelihatannya ada, maka otomatis dia menjadi tiada. Dia menjadi tiada. Ya. Apa namanya tiada? Ya tidak ada apa-apa, bukan realitas. Namanya tidak ada, bukan realitas. Jadi realitas itu semua yang ada. Dia juga harus memperlakukan tubuhnya seperti dia memperlakukan masjid. Nah, jadi makanya dalam pandangan Islam itu harus merawat tubuh kita. Jadi dalam Islam itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, tuan dan puan, tidak seperti sebagian orang pahami kalau bertasawuf, berirfan, ya nggak apa-apa, pakaiannya kumal, berdebu, jenggotnya tidak terurus, ya kemudian jarang mandi, itu tidak benar seperti itu. Itu bukan bukan tasawuf atau irfan yang benar. Ya, itu bukan tasawuf yang benar. Tasawuf yang benar itu bersih. Kenapa? Karena Islam kita ini sedikit-sedikit air. Jemaah sekalian, Bapak yang saya berbahagia, kalau kita bicara fikih dalam Islam, bab pertama yang dibahas itu adalah bab tohara kalau kita bicara fikih. Dan bicara bab tohara, yang pertama dibicarakan adalah bab air, mia namanya. Mia. Jadi kalau kita bicara dalam Islam itu tentang fikih, pertama yang dibicarakan adalah tohara, bersuci. Ya. Dan begitu bicara bersuci, air dulu. Nanti tidak ada air, baru debu yang suci. Jadi air dulu. Makanya bab air itu dibicarakan panjang lebar dalam fikih Islam. Jadi dengan demikian, kenapa Islam itu harus bersih? Ya. Bayangkan kita setiap sholat suruh berwudu. Setiap selesai berhubungan dengan suami istri suruh mandi. Setiap ibu-ibu selesai menstruasi suruh mandi lagi, mandi apa namanya? Mandi besar maksudnya. Ya. Jadi Islam itu sedikit-sedikit air, sedikit-sedikit air. Jadi dia juga harus memperlakukan tubuhnya seperti dia memperlakukan masjid. Ya. Bagaimana masjid? Ya dirawat. Yang namanya masjid itu kan terawat dengan baik. Rata-rata masjid itu terawat. Jadi memperlakukan tubuhnya ini seperti mana dia memperlakukan masjid. Di masjid-masjid manapun, bahkan di depannya, di depan teras ditulis biasanya batas suci. Ya. Artinya tidak boleh kotor masuk situ, nggak boleh pakai sendal, pakai sepatu. Batas suci. Ya. Jadi aslinya mesti seperti itu. Kalau ada masjid yang masih kotor, itu berarti tidak memahami filsafat masjid, filosofi masjid. Jadi lagi-lagi dia harus memperlakukan tubuhnya seperti mana dia memperlakukan masjid di alam luar. Di mana masjid itu kita selalu sapu, kita selalu pel, kita selalu jaga kebersihannya. Dan dengan memperlakukan seluruh daya yang dimilikinya, sebagaimana orang yang sedang beritikaf hingga fana di hadapan Allah. Jadi yang namanya beritikaf itu berdiam sampai fana, sampai merasa tidak ada lagi yang ada kecuali dia Allah. Ketika dia masih merasa ada, berarti ada dua wujud. Wujud dirinya dan wujud Allah. Kalau kita merasa ada dua wujud, berarti kita syirik. Karena wujud itu cuma satu-satunya. Makanya kalau kita belajar sifat itu, sifat Tuhan, terutama kalau di Asy'ariyah, namanya sifat 20, diantaranya disebutkan wujud. Wujud qidam baqa. Ya, jadi kalau kita baca sifat 20 itu wujud qidam baqa. Qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul lil hawadisi, dan sebagainya. Jadi dia juga harus memperlakukan tubuhnya seperti dia memperlakukan masjid di alam luar.
dan dengan memperlakukan seluruh daya yang dimilikinya sebagaimana orang yang sedang beriktikaf hingga fana di hadapan Allah. Tugas seorang pesuluk pada makam ini lebih banyak lagi. Mengingat tugas membersihkan, ini ingat, mengingat tugas membersihkan dan menyucikan masjid juga menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau di luar kita bertanggung jawab. Jadi kalau di luar kita apa namanya bertanggung jawab untuk membersihkan dan menyucikan masjid. Ini tugas di luar. Setiap kita umat Islam, jadi kalau kita datang ke masjid, melihat kotoran, kita harus langsung aktif menghilangkan kotoran itu. Makanya sebaiknya kalau di masjid itu, sebaiknya orang jangan tidur-tiduran di dalamnya, di daerah tempat ibadahnya sholat masjid. Boleh istirahat di masjid, tapi di samping, di teras-terasnya. Ya, makanya itu bahwa sebaik-baiknya masjid ada teras. Teras itu tempat istirahat bagi orang yang lewat mungkin kecapean bisa istirahat dulu situ setelah sholat. Ya. Dan yang istirahat di masjid harus paham juga adabnya, yaitu tidur di masjid beda dengan tidur di rumah. Harus ada adab-adabnya juga. Ya. Jadi ada adab masjid, diantaranya adab tidur di masjid, adab masuk masjid, adab duduk di masjid, adab tidur di masjid, dan sebagainya. Nah, jadi pada zaman Nabi itu orang-orang tinggal di samping, di serambi masjid. Serambi masjid namanya sufah. Makanya orang-orang yang tinggal di masjid di sufah namanya ahli sufah. Kenapa disebut ahli sufah? Nggak punya rumah, dia hanya tinggal di samping masjid Nabi. Pada umumnya biasanya mereka ini adalah yang belajar dari Nabi. Ya, mereka yang nyantri kepada Nabi, tinggal di samping masjid. Orang-orang yang apa yang orang yang tinggal di masjid menunggu Nabi untuk selalu menunggu ilmu dari Nabi. Ya, jadi mereka tinggal di masjid menunggu ilmu dari Nabi. Itu disebut dengan istilah lusufa dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Ingat, diabadikan dalam Al-Quran. Ya, jadi orang seperti ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Coba kita lihat sini. 18 ayat 28. Di sini katakan wasbir nafsaka dan sabarkanlah nafs diri kamu. Ma'a bersama alladzina orang-orang yang yada'una rabbahum yang menyeru Tuhannya bil ghadati wal asyi di waktu pagi dan petang yuridu wajah semata-mata karena menghendaki wajah Allah. Jadi kita lihat di sini. Jadi mereka Nabi disuruh menyebarkan dirinya untuk bersama dengan mereka orang tinggal di masjid. Maksudnya orang yang memang datang ke sana untuk mendekatkan diri kepada Allah ya da'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridu wajah. Jadi bukan tinggal di masjid mumpung ataukah apa namanya memanfaatkan masjid untuk tempat tinggal, bukan. Tinggal karena memang harus belajar kayak kita kayak santri di pesantren. Santri di pesantren itu dikasih kamar, tetapi kalau sudah tamat harus keluar lagi karena itu bukan tempat permanen. Ya. Jadi bil ghadati wal asyuri duna wajaha. Wala ta'du ainaka dan jangan engkau memalingkan kedua matamu anhum dari mereka. Mereka siapa tadi? Alladzina yad'una rabbahum. Turidu zinatal hayati dunia hanya karena menginginkan kehidupan atau perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' dan jangan engkau mentaati, mengikuti man orang yang agfalna telah kami biarkan lalai kalbunya. Al-zikrina dari mengingat kami atau dari berzikir membaca kitab suci kami. Wattaba'ah hawahu dan mengikuti hawa nafsunya saja. Wakana dan orang seperti itu amru urusannya nanti urusan hidupnya furuta akan kacau balau melampaui batas. Jadi kita tidak bisa memperbaiki sebetulnya diri kita secara pribadi. Yang bisa melakukan itu adalah Allah. Lalu apa yang kita lakukan ini? Berbuat baik saja sambil meminta pertolongan kepada Allah. Supaya Allah membantu kita memperbaiki diri kita. Ingat, minta Allah memperbaiki diri kita. Jadi wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta.
Kita ulangi lagi, tugas seorang pesuluk pada makam ini, makam kedua maksudnya nih ya, ini makam ini. Tugas seorang pesuluk pada makam ini lebih banyak, ya, mengingat tugas membersihkan dan menyucikan masjid juga menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu, dia pun tetap harus menjaga seluruh adab orang yang beriktikaf di dalam masjid. Itulah lahiriahnya, batiniahnya berarti jiwa kita. Makam ketiga. Jadi kita sekarang masuk pada makam ketiga. Makam ketiga. Makam ketiga adalah tahap perwujudan gaib sang pesuluk. Makam ketiga adalah tahap perwujudan gaib sang pesuluk yang bertempat pada tubuh metafisik. Ya, jadi yang bertempat pada tubuh metafisik, yaitu barzakh dan gaib yang dimiliki oleh jiwanya. Jadi kita ini ada jiwa kita yang berhadapan dengan fisik. Ya, kira-kira gini lah Pak Us kalian ya. Kalau kita gambarkan begini. Kalau kita gambarkan kira-kira gini. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, katakanlah kita punya jiwa begini nih. Ya, katakanlah ini ya jiwanya begini. Ya. Anggaplah ini adalah jiwa. Ini adalah jiwa kita. Ada yang berhadapan dengan alam malakut. Nah, di sini katakanlah di sini adalah alam malakut. Kita bagi dua di sini. Yang ke atas ini disebut dengan alam malakut. Adalah alam malakut. Ya. Kemudian yang ke bawah sini, ya, yang ke bawah di sini, ini kita sebut dengan alam materi. Alam materi terkait dengan alam mulk, alam mulki. Alam mulk. Jadi ada mulk, ada malakut. Nah, jiwa kita ini cuma sekitar bahagia, terjadi pergolakan di sini nih, mau ikut ke atas atau ke bawah. Nah, katakanlah misalnya sebagiannya otomatis memang ditugaskan atau untuk ke bawah. Jadi sebagiannya ke bawah, katakanlah di sini ya. Ini ke bawah ini ya. Jadi ini adalah berpengaruh misalnya makan minum kan itu jiwa juga, jiwa jiwa nabati misalnya kita ada di sini ya. Kemudian ada juga yang selebihnya lagi ke atas ya. Ya, katakanlah di sini. Nah, ini ya. Ini adalah yang ke atas. Ini adalah yang ke atas. Jadi ini adalah menarik kita ke bawah, ini ke bawah. Ya. Sedangkan ini adalah ke atas. Ya. Nah, kita lihat yang ke bawah ini, yang ke atas ini. Ya. Jadi kalau kita makan minum atau apapun berkaitan dengan jiwa itu kan tarikan jiwa juga, selera makan dan sebagainya itu kaitannya dengan di sini. Yang berkaitan dengan keinginan untuk dekat kepada Allah, keinginan untuk bahagia itu di sini tempatnya. Nah, ada setelah di sini. Setelah ini kita sudah dengan barzah, ya barzah ini. Jadi ini namanya barzah. Jadi kita menyebut ini sebagai alam barzah. Ya. Ini adalah alam barzah. Dalam barzah kita kasih titik-titik aja seperti ini. Ini adalah barzah. Barzah ini juga sebagai sebetulnya adalah perantara antara ke bawah dan ke atas. Ya. Maka apa yang terjadi ke bawah ini tergantung kekuatan yang kuat. Kalau lebih kuat ke bawah, ini cenderung juga barzahnya juga terpengaruh. Kalau dia cenderung ke atas, barzahnya juga ke atas. Jadi ikut pada nafs rahman juga. Ya. Kalau dia ini kuat, dia akan terpengaruh dengan nafs zulmani. Nafs zulman, nafs rahmani. Nah, kita kembali ke sini.
Makam ketiga adalah tahap perwujudan gaib sang pesuluk yang bertempat pada tubuh metafisik, yaitu barzah. Ingat, yang namanya barzah itu adalah perantara antara satu alam dengan alam lain. Contohnya, sebelum apa namanya uh, siang hilang sama sekali dan malam datang secara sepenuhnya, ada barzahnya namanya waktu-waktu maghrib. Ya, waktu-waktu maghrib itu adalah belum terlalu malam, tetapi memang matahari sudah terbenam, tapi masih terang. Ya, masih terang maksudnya itu adalah barzah sebetulnya. Jadi ingat, kata maghrib itu bukan waktu salat sebetulnya. Maghrib itu artinya tempat terbenamnya matahari. Ya, jadi kalau saya bicara maghrib di sini bukan waktu ya, tetapi maghrib itu saat ketika matahari terbenam, tetapi masih terang karena mataharinya masih dekat dari permukaan horizon, masih terang. Tetapi kita mengatakan siang, enggak juga karena matahari sudah tidak ada, tapi belum malam. Nah, itu namanya barzah. Jadi barzah siang dan malam. Begitu ya waktu pagi, ada barzah juga. Barzah antara gelap dan siang, malam dan siang. Jadi itu barzah namanya. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu, barzah ada antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita meninggal dunia, ya kita mengatakan masuk di alam akhirat. Belum juga karena belum kiamat. Jadi di mana mereka tersimpan? Ya di alam barzah, perantaraan. Itu barzah. Jadi barzah itu kira-kira alam perantara, alam transisi. Jadi barzah itu adalah alam transisi. Jadi ulangi lagi, makam ketiga adalah tahap perwujudan gaib sang pesuluk yang bertempat pada tubuh metafisik. Metafisik tapi tubuh metafisik, makanya barzah. Yang namanya tubuh itu kan fisik, tapi ini metafisik. Ya, barzah. Dan gaib. Ya, jadi batas antara tubuh dan gaib, batas antara tubuh dan uh, alam mulki dan alam malakuti yang dimiliki oleh jiwanya. Inilah bagian jiwa yang paling hidup dan kreatif. Kenapa disebut paling kreatif? Karena dia terkadang terinspirasi dari atas, tapi terkadang terinspirasi dari bawah. Jadi inspirasinya dari atas, tetapi bermanfaat ke bawah. Nah, ketika bertemu antara yang dari atas dengan yang ke bawah ini, namanya intuisi. Nah, jadi nanti intuisi di sini terjadi. Intuisi itu adalah mengambil ilmu dari atas, ya, sehingga kemudian disebut ilmunya ilmu huduri, ilmu langsung, ilmu laduni. Jadi bukan dari luar diambilnya. Kalau ilmunya kita ambil dari luar, namanya ilmu husuli. Nah, kalau ilmunya kita ambil dari dalam, dari atas, namanya ilmu huduri. Ada pesuluk pada makam ini ialah hendaknya dia menjadikan jiwanya dapat merasakan bahwa makam ini berbeda dengan makam-makam lainnya. Menjaga adab-adab pada makam ini termasuk hal yang penting dilakukan dalam bersuluk. Menjaga adab-adab pada makam ini termasuk hal yang penting dilakukan dalam bersuluk. Jadi menjaga adab-adab pada makam ketiga ini termasuk hal yang penting dalam dilakukan dalam bersuluk. Jadi kita sudah menemukan 3 makam dalam bersuluk. Kalbu merupakan pangkal semua sisi. Minum dulu. Kalbu merupakan pangkal semua sisi yang beriktikaf di tempat ini. Dengan rusaknya kalbu, maka rusak pula lah semua selainnya. Jadi dengan rusaknya kalbu, maka rusak pula lah semua selainnya selain kalbu. Bapak Ibu sekalian, biasa mungkin mendengar hadis. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan kalau segumpal daging itu buruk, buruklah seluruhnya. Ala, ketahuilah, wahyal kalb itu adalah kalbu. Ya, ini kalbu nih. Bunyi hadisnya lebih lengkap mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Faida saluhat, saluhal jasadu kullu. Wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahyal kalb. Ya, itu adalah kalbu, hati. Jadi kalau hati rusak, ya rusaklah seluruhnya.
Coba kalau kita nonton ada orang dengan gampang membunuh orang lain, bahkan membunuh ibunya, itu pasti bermula dari kalbu, kalbu yang rusak. Jadi dengan rusaknya kalbu, maka rusak pula lah semua selainnya. Jadi manusia itu tergantung kalbunya, tergantung isi hatinya, pengetahuan dalam hatinya. Jika orang berilmu telah rusak, maka rusak pula lah alam semesta. Jadi kalau orang berilmu saja telah rusak, maka rusak pula lah alam semesta. Ya. Karena orang berilmu tapi rusak, artinya seperti yang saya katakan tadi, kemampuan ilmunya, kemampuan intelektualnya tidak bisa dikendalikan oleh jiwanya suci yang fitrahnya. Makanya terkadang kita lihat kok ada orang pintar, sarjana, bahkan S3, tapi kok gampang bermasalah. Coba kita lihat sekarang, mohon maaf kita menyebutkan nama karena jabatan lah, karena ini terjadi di Indonesia baru 2 hari yang lalu. Kepala MBG yang lama yang sudah diganti ini, itu kan guru besar, profesor. Tetapi kok bisa sampai begitu ugal-ugalan, misalnya menghabiskan uang APBN, itu kan uang MBG dari APBN, dan itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau kita lihat itu ceritanya Kejaksaan Agung itu kan mengerikan, asal asal belanja saja. Ya. Jadi dalam pembelanjaannya itu pasti ada hubungan-hubungan yang tidak normal dengan, contohnya misalnya beli motor listrik itu ternyata tidak jelas itu dia punya dealernya yang memasok gitu. Setelah itu tiba-tiba mobil ribuan data disimpan di gudang yang terbuka. Padahal kalau kita misalnya mau berpikir kan gampang ini sebetulnya. Ya kita kerjasama dengan dealer, nanti semua yang butuh di daerah-daerah itu semuanya datang dealernya situ. Jadi nggak perlu kita siapin gudang, nggak perlu numpuk di situ. Tinggal nanti ada laporan, ya, provinsi daerah mana saja yang sudah mengambil motornya, seandainya misalnya dilakukan gitu. Jadi yang bertanggung jawab membawa ke seluruh Nusantara ya dealer, karena memang dealer itu punya cabang-cabangnya di berbagai pelosok daerah, kan begitu. Tapi kalau kita lihat ini nggak jelas dealernya, akhirnya udah ditumpuk di suatu gudang ribuan, akhirnya sudah rusak itu barang dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, memang arahnya bukan kepada profesionalisme, tapi bagaimana caranya agar anggaran itu habis. Nah ini masalahnya. Ya. Jadi ini masalahnya jemaah sekalian. Oleh sebab itulah kita katakan tadi ada orang yang pintar ilmu, nah itu yang kita sebut tadi itu ditangkap KPK, dia apa ditangkap oleh Kejaksaan Agung itu kan guru besar, ya profesor. Nah dengan demikian ilmu ini harus dikontrol oleh kalbu, ya, kalbu yang bersih. Dengan demikian kalau kalbu rusak ya rusak seluruhnya, termasuk orang berilmu ini. Jika orang berilmu telah rusak, maka rusak pula lah seluruh alam semesta. Kalbu seorang yang berilmu ibarat mikrokosmos alam kecil. Jadi kalbu seorang berilmu ibarat mikrokosmos. Ya. Kalbu seorang yang berilmu ibarat mikrokosmos atau alam kecil. Dan alam kalbu adalah makrokosmos, alam besarnya. Jadi ada namanya alam kalbu. Alam kalbu adalah makrokosmos, alam besar. Jadi kalbu secara keseluruhan dalam pengertian universalnya itu adalah makrokosmos. Tapi kalbu ketika dirujuk, di reverse kepada seseorang namanya mikrokosmos. Apalagi kalau dia adalah orang berilmu, maka kalbu orang berilmu adalah ibarat mikrokosmos. Mikrokosmos itu sebetulnya adalah miniasi dari makrokosmos. Artinya semua unsur-unsur di makrokosmos ada di mikrokosmos. Cuma ini adalah lebih kecil daripada yang ini. Kayak apa ya? Kayak dulu kita masih punya kamera, dulu kan besar tuh. Apalagi syutingan, alat syutingan. Apa yang masih ingat? Alat syutingannya wartawan itu kan dipanggul saking besarnya. Tapi sekarang kita lihat itu kalau di televisi wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalis melakukan liputan berita, nggak pakai begitu lagi, pakai handphonenya aja kan begitu, handphonenya aja. Nah, handphone itu kan ada kamera tapi kecil. Nah, kemampuan handphone kita itu sama dengan kamera besar tadi, ya sama-sama. Leica juga seperti itu. Ya, jadi sama kemampuannya tapi kecil. Nah, jadi kamera di handphone itu adalah mikro kamera. Sedangkan kamera yang dipanggul besar tadi itu namanya makro kamera. Seperti itu. Jadi artinya kelihatannya besar, tetapi apa namanya kemampuannya sama. Nah, untuk orang berilmu, maka jiwanya itu adalah mikrokosmos.
Dan alam kalbu adalah makrokosmos, alam besar. Tugas-tugas pesuluk pada makam ini lebih banyak daripada dua makam sebelumnya. Jadi semakin ke bawah, semakin banyak tugasnya. Ya. Jadi makam ketiga lebih banyak dari makam kedua lebih banyak daripada makam satu. Sama persis kalau kita di sekolah dulu. Apa namanya, pelajaran SMP lebih banyak, lebih luas daripada SD, sekolah dasar. Sekolah menengah atas itu lebih banyak daripada sekolah menengah pertama. Tugas-tugas pesuluk pada makam ini lebih banyak daripada dua makam sebelumnya, yaitu makam pertama dan kedua. Karena dia telah ditugaskan membangun masjidnya sendiri. Jadi di makam ketiga ini pesuluk sudah harus membangun dan membersihkan masjidnya sendiri. Ingat tadi di atas ini. Membangun dan membersihkan masjidnya sendiri. Dan menjaganya agar semoga Allah menjauhkannya tidak sampai menjadi masjid dirar. Ingat. Jadi ada masjid dirar juga di dalam hati. Apa itu masjid dirar? Masjid yang tempat berkumpulnya orang-orang munafik, tempat untuk memecah belah umat. Nah, maka jiwa-jiwa yang dirar atau ibarat masjid dirar itu juga kerjanya memecah belah umat, mengadu domba. Setiap pikirannya mengadu domba orang, selalu menyerang kelompok lain, membesarkan kelompoknya sendiri. Nah itu akhirnya kemudian terjadi ketegangan. Jadi terjadi ketegangan. Nah, masjid kekafiran dan pemecah belah kaum muslimin. Di masjid dirar seseorang tidak diperkenankan untuk beribadah. Ya. Berarti jiwa seperti ini sebetulnya tidak bisa beribadah. Kalau dia beribadah, ya wailun. Wailun lil musallin. Dan masjid seperti itu harus dirobohkan. Artinya dirobohkan, jiwa kita seperti itu harus dimatikan. Makanya ada kan di ayat lain dikatakan, bunuhlah dirimu sendiri, kata Nabi Musa kepada Bani Israel yang menyembah berhala, meminta dimikirkan sembahan berhala. Nah itu ini masjid dirar. Ini kita bisa temukan di dalam surat At-Taubah. Dan kita bisa tahu maksudnya Imam Khomeini ngomong begitu. Kita lihat surat At-Taubah ayat 108. Kita mulai dari sini. Ya, ini mulai dari ayat 107. Walladzina takhadhu masjidan dirara. Ini dari masjid dirar. Dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar wa kufran, ya. Menjadikan masjid dirar itu apa? Wa kufran. Menjadikan masjid itu untuk menciptakan kemudaratan, membuat kegaduhan, wa kufra dan kekufuran, wa tafrika dan berpecah belah. Nah itu. Jadi kalau jiwa kita ibarat tadi masjid adalah jiwa dirar, maka ya mudarat yang dilakukannya mudarat, kemudian kekufuran dan pecah belah, tafriqah. Itu yang terjadi. Nah, jadi itu masjid. Jadi juga sekian serbagnya ini adalah yang bisa melakukan muhasabah pada diri kita masing-masing, termasuk Al-Fakir ini. Jadi kita membaca ini terus terang bukan untuk menilai orang lain, untuk diri kita sendiri, untuk menilai di mana posisi kita, ya. Di mana posisi jiwa kita sekarang berada. Jadi kalau ada jiwa yang masih apa tidak merasa tenang bersama Tuhan, ya berarti dia masih dirar sebetulnya. Karena masih menciptakan kemudaratan. Karena jiwa yang memang sudah bukan dirar itu tenang bersama dengan Allah. Masa masjid itu tempat sujud. Ya. Jadi walladzina takhadu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa. Ya. Tafriq bainal mu'minin, di antara orang-orang mukmin. Wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan. Jadi satu menciptakan kemudaratan. Kemudaratan itu keburukan, negatif, wa kufran dan kekufuran. Tafrikan ini lagi berpecah belah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan dan Puan, saya selalu sampaikan di sini, walaupun kita Islam ini banyak mazhab-mazhabnya, janganlah pernah kita yang merasa mazhabnya benar menganggap mazhab orang lain itu salah ataukah keliru. Ya, karena bagi mereka benar juga. Ya, kalau kita nyerang, menuduh, nah itu nanti terjadi ketegangan, tafriqah terjadi.
Jadi kalau kita misalnya menganut mazhab, siapapun pasti merasa benar. Maka jadilah penganut mazhab yang terbaik. Begitu ya agama. Tidak ada orang yang beragama manapun yang mau dikatakan agamanya salah. Karena kalau dia merasa agamanya salah, dia tidak menganut agama itu. Ya. Jadi walaupun kita orang Islam mengaku agama kita paling baik, ya jangan kita kemudian secara vulgar menyampaikan bahwa itu buruk. Ini akhlak Al-Quran. Ya, ini akhlaknya Al-Quran. Kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan memperhatikan bagaimana Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita akhlaknya seperti itu. Ya, coba kita lihat Nabi Yusuf di sini. Jadi kita bicarakan dulu dalam masjid seperti ini modelnya. Dan Allah mengatakan di sini, janganlah salat. Inilah takum fi abada. Nah, jadi kita lihat surat Yusuf di sini, surat 12. Bagaimana kita berakhlak terhadap saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, ya, yang berbeda, misalnya berbangsa atau beragama atau berapapun juga, bernegara dengan kita beda, itu harus kita mempunyai akhlak namanya. Ya. Di sini dikatakan, ya. Jadi ingat, saya ulangi sedikit cerita ini kan. Ini kan waktu Nabi Yusuf sengaja menahan adiknya yaitu Benyamin. Begitu sampai dimasukkan di kamar khusus, baru berbisik kepadanya, wahai Benyamin, saya adalah saudaramu. Di sini ada. Ya. Waktu bertemu pertama kali, ya, ya di ayat berapa, ayat 69 atau apa gitu. Jadi ada di situ. Ya. Kita lihat di sini. Nah ini dia. Ya. Ayat 69. Walamma dakhalu, maka tatkala mereka semuanya masuk menjumpai Nabi Yusuf, tiba-tiba Nabi Yusuf mengambil, kira-kira itu membawa. Ya, jadi dari ini kan dahulu jamak nih. Setelah masuk, Yusuf kenal adiknya, yaitu Benyamin. Maka dia membawa atau mengakomodasi ilai kepadanya, kepada siapa? Akhahu, saudaranya, adiknya, yaitu Benyamin. Ya. Dia mengambil, jadi memisahkan dari mereka. Qala, seraya berkata, atau berbisik, ini anak akhuka. Ini aku adalah saudaramu. Saya Yusuf. Kira-kira gitulah. Tapi tidak boleh dengar yang lain. Karena yang lain belum tahu nih kalau Yusuf ini. Ya. Nah, jadi langsung berkata kepada Benyamin, wahai Benyamin, saya saudaramu, saya Yusuf. Ini anak akhuka. Ya. Fala tabtais bima kanu ya'malun. Maka janganlah engkau berduka cita atas apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya terhadap saya dulu. Ya. Ini kata-kata kanu di sini yang telah mereka kerjakan. Ini. Apa yang dulu mereka kerjakan kepada saya. Kan sekarang bukan hanya yang berduka, bukan hanya Nabi Yakub, tapi Benyamin juga sebagai adik kandung kan. Ya masih kecil juga. Maka dikatakan saya adalah saudara. Jadi artinya memberikan surprise. Kakak kamu Yusuf masih hidup, ini saya, kira-kira gitulah. Yang menurut lamporan dia terima, ya dia sudah mati kan. Dimakan serigala. Nanti katakan, anak akhuka fala tabtais. Jangan berduka cita bima kanu yang menurut atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Nah, jadi kita masuk 70. Nah, baru kemudian Nabi Yusuf menyimpan apa namanya, menyimpan tempat minum di dalam karung saudaranya sendiri biar nanti ditahan. Ya. Kalau sengaja ditahan, ini saya tangan, ini kan membingungkan. Ini kenapa? Apa salahnya kan begitu? Maka dibuatlah semacam permainan, yaitu Nabi Yusuf menyimpan siqaya tempat minum di dalam karung saudaranya, sehingga nanti menjadi alasan. Setelah dimasukkan, berteriaklah muazzin, thumma adzana muadzinu. Muazzin atau penyuruh berseru, ayatul air, wahai anggota kafilah. Air itu anggota kafilah, bukan kafilahnya. Innakum lasariqun. Kalian ini pencuri. Tapi kan ketika menggunakan kata kum di sini, siapa namanya? Benyamin sudah tidak ada di situ. Kenapa sudah ditarik tadi masuk kan? Kalau Benyamin masih ada di situ, pernyataan ini salah, menuduh Benyamin pencuri juga. Kalau dia mengatakan kalian pencuri, ya, memang benar karena mereka ini sampai sekarang disebut pencuri. Sampai sekarang belum pernah berterus terang kepada orang tuanya bahwa sebetulnya dia dulu itu meminta Yusuf rencananya untuk dibunuh. Ya. Kan mencuri kan tidak menyampaikan sesungguhnya. Ingat, mencuri itu tidak mengambil sesuatu
tanpa menyampaikan tujuannya, itu mencuri namanya. Innakum lasariqun, kalian ini pencuri. Lalu kemudian mereka berkata, saudara-saudara Yusuf, Aqbalu alaihim, Mada tafkidun, selain berkata kepada yang berteriak tadi, apa yang hilang? Lalu si orang-orangnya Nabi Yusuf berkata, nafkidu sawa al-maliki. Kami kehilangan piala atau tempat minumnya raja. Waliman ja'bihi haimlun, dan siapa yang bisa mendatangkannya, membawa itu barang, himlu ba'ir, dia akan mendapatkan hadiah satu makanan sepikul onta, satu ekor onta. Bukan satu ekor onta, tapi pikulannya, muatannya satu ekor onta. Wa Nabi Zaim, dan saya menjamin. Lalu mereka berkata, saudara Yusuf, Tallahi, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Demi Allah, seperti mana kalian tahu, kami datang ke sini bukan untuk buat kerusakan. Kami datang ke Mesir bukan untuk buat kerusakan. Kami datang untuk mencari bahan makanan. Wa ma kunna sariqin, dan kami bukan pencuri. Nah, ini penyangkalannya nih. Ketika mengatakan kami bukan pencuri, kami berdusta. Ya, karena sariqin itu menggunakan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu arti pro. Ya. Kalau misalnya apa tadi, menggunakan fi'il saja boleh saja sekarang, tapi kata syarik itu berarti pelaku, berarti dia adalah profesi, karena sudah menjadi kata benda, tidak terikat waktu lagi. Kalau maka kemudian orang Yusuf mengatakan, "Famadza jazaa'u in kuntum qatimin?" Apa hukumannya kalau kalian berdusta? Qalu, mereka berkata, "Jazaohu man wujida fi rahlihi." Ya, hukumannya adalah siapa saja di antara kami ini, bersebelas kan, 11 orang ini, yang ditemukan pada karungnya barang itu, bahwa jaza, maka dialah menanggung hukumannya. Kadzalika najzi zalim. Begitulah memang pantasnya hukuman orang yang zalim. Nah, jadi dia mengakui kalau orang zalim itu harus dihukum kalau gitu. Nah, jadi dia mengakui ini, kadzalika najzi zalim, artinya mereka mengakui kalau orang zalim harus dihukum kamu gitu, diberikan balasan. Fabada bi'awiyatihim, maka kemudian Yusuf pun mulai memeriksa karung-karung mereka sampai terakhir, qabla wi'a'i akhi, sampai terakhir, yaitu karung saudaranya, itu karung Bunyamin. Ingat ya, Bunyamin di sini Bunyamin bin Yakub, bukan Benyamin bin Netanyahu. Tsumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kemudian dia mengeluarkan barang itu dari karung saudaranya. Nah, apa kata Allah? Kadzalika kidna Yusuf. Begitulah kami mengajarkan Yusuf untuk melakukan tipu daya kepada saudaranya. Jadi ini bukan maunya Yusuf, Tuhan yang mengaturkan. Maka liya'khudha akhahu, tidak mungkin dia menghukum saudaranya bidinil malik, dengan hukuman raja. Kenapa? Karena saudaranya tidak salah. Illa yasya, kecuali Allah menghendaki. Narfa'u darajatin man nasya. Setelah kita percepat sini. Lalu mereka berkata, siapa mereka di sini? Saudara-saudaranya tadi Yusuf. Ya. Saudara-saudara Yusuf tadi. Ya. Yang mengetahui kalau barang itu ada di dalam karung Bunyamin. Setelah mengetahui ada di Bunyamin, apa kata mereka? Mereka berkata, in yasriq faqad saraka akhun. Apabila dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sarak akhun, saudaranya pun, yaitu Yusuf dulu mencuri. Coba lihat ini, menuduh kan? Ya, padahal ini sudah berlalu 10 tahun, tidak berubah jiwanya. Jadi jiwanya tetap jiwa dirar. Jadi masjidnya tetap masjid dirar. Ya. Kalau dia sekarang mencuri, kata dia, ya memang dulu saudaranya juga mencuri, maksudnya Yusuf. Maka ada sarak akhun lahu min qabl, sebelumnya. Nah, Yusuf kan ada di masjid, dia tahu bahwa sebetulnya alih-alih Yusuf mencuri, mereka lah yang menjadi pencuri. Mereka lah yang mencuri Yusuf dari ayahnya. Ya, karena Yusuf masih kecil, mau dibawa ke ke sumur untuk dibuang atau dibunuh, tapi dia mengaku minta supaya pergi main-main, kan mencuri namanya dari ayahnya dengan menipu bapaknya, ya, Nabi Yakub. Ya. Yusuf kan tahu persis bahwa ini adalah, kenapa Yusuf tahu persis bahwa pernyataan ini salah, bahkan berdusta,
Karena Yusuf ini bukan berburu sangka, tetapi menjadi saksi korban. Ya, jadi saksi korban. Jadi tidak ada lagi keraguan, dia korbannya. Nah, Yusuf mendengar itu bagaimana jemaah sekalian kalau kita merasakan ini? Nah, coba lihat Yusuf ini. Fasarraha Yusufu fi nafsi. Kemarahannya itu, ataukah kekesalannya itu, ataukah penilaiannya itu, dia sembunyikan, dia rahasiakan di dalam dirinya sendiri. Ingat, dia rahasiakan di dalam jiwanya sendiri. Ya, inilah dia jemaah sekalian. Yang kita pembahasan kita tadi. Walam yubdiha lahum. Dan dia tidak menampakkan kepada mereka. Jadi dia sembunyikan dalam hatinya, bahkan gimmicknya pun tidak keluar. Dalam hati Yusuf mengatakan, dalam hati saja, qala antum syarru makana. Kenapa harus mengatakan dalam hati? Ya karena itu penilaian, harus seperti itu. Kalau tidak begitu berarti tidak ada penilaian objektif. Ini objektif. Maka Yusuf mengatakan dalam hatinya, ingat dalam hati, antum syarru makan. Kalianlah yang punya kedudukan yang paling buruk karena kalianlah yang mencuri sebetulnya tadi. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah tahu apa yang kalian sifatkan, tapi itu dalam hati Yusuf. Nah, inilah namanya jiwa seperti itu yang kita bicarakan tadi di sini. Jadi, jemaah sekalian berbahagia, kita ulangi lagi tadi sedikit di sini. Tugas-tugas pesuluk pada makam ini lebih banyak daripada 2 makam sebelumnya, karena dia telah ditugaskan membangun masjidnya sendiri dan menjaganya agar semoga Allah menjauhkannya tidak sampai menjadi masjid dirar. Itu tadi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak ingin menjadikan jiwanya menjadi masjid dirar hanya karena amarah kepada saudara-saudaranya. Masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Masjid kekafiran dan pemecah belah kaum muslim. Tadi kita sudah lihat surat At-Taubah ayat 107 dan seterusnya. Di masjid dirar seseorang tidak diperkenankan untuk beribadah. Dan masjid seperti itu harus dirobohkan. Seperti tadi di sini, masjid seperti ini harus dirobohkan. Surat At-Taubah tadi. Surat At-Taubah tadi. Jadi dikatakan di sini tadi, ya, dirobohkan. Apa man assasa bunyanu ala taqwa minallah wa ridwan khairun. Amman assasa bunyanu dan seterusnya. Dikatakan ala syafa khuf yurfin harin. Jadi masjid seperti itu ya, harus jatuh ke dalam jurang karena akan membawa nanti orangnya ke neraka dan seterusnya. Nabi pun sudah mengatakan bahwa masjid seperti itu harus dirobohkan karena menjadi tempat memecah belah umat. Ingat, tempat memecah belah umat. Ini bukan hanya masjid beneran dalam pengertian fisik, tapi apapun. Kalau sudah menjadi perpecahan, lebih hentikan. Bapak yang sabar bahagia, mungkin Bapak, Ibu, Tuan dan Puan pernah mendengarkan bahwa di awal revolusi Islam Iran, itu dulu pernah dibikin partai juga. Jadi kalau sekarang di Iran itu kan partai tidak dominan, bahkan hampir tidak ada. Ya. Jadi di Iran itu dulu ada namanya partai juga. Ya. Partai Republik Islam Iran. Ya. Partai Republik Islam. Apa? Republik apa? Partai Republik Islam Iran. Jadi namanya Partai Republik Islam Iran. Itu pernah dulu ini ada nih. Ya, ya ini dia. Nih, Partai Republik Islam. Partai Republik Islam, namanya IRP, Islamic Republic Party, adalah bekas partai penguasa di Iran yang berdiri dari tahun 1990 hingga dibubarkan ya. Dibubarkan siapa yang membubarkan Imam Khomeini? Padahal ini sebetulnya banyak korbannya juga di sini. Artinya banyak ulama, banyak orangnya dulu dibunuh. Waktu seperti Bahonar Bahesti dulu meninggal tahun 80-an, dibom juga kira-kira 1 bulan setelah pengeboman daripada Ali Khamenei almarhum. Itu 70-an orang meninggal di sana di kantor partai ini. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian 8 tahun setelah berdiri, isinya di dalam gencet-gencetan, semua orang rebut-rebutan. Baik yang ulama maupun yang biasa, rebut-rebutan. Coba kita lihat. Akhirnya Imam Khomeini mengeluarkan apa namanya ini? Nanti Imam Khomeini mengeluarkan semacam fatwa pendapat. Ini harus dibubarkan. Hanya tahun 87 dibubarkan. Jadi padahal partai ini didirikan oleh orang-orang penting nih. Partai teokratis ini didirikan oleh tokoh-tokoh ulama revolusi Islam.
termasuk Bahesti. Bahesti ini ada meninggal, termasuk Ali Khamenei sekarang yang baru meninggal ini. Ya. Untuk membantu Ayatollah Ruhollah Khomeini membangun Republik Islam Iran. Tapi nanti dibubarkan, nah gitu nanti dibubarkan ya. Nanti dibubarkan ya, pembubaran. Ya, ingat, dibubarkan pada Mei 1927 atas persetujuan Ayatollah Khomeini akibat perpecahan internal ya yang mendalam terkait kebijakan ekonomi dan arah politik negara setelah perang dengan Irak. Nah, coba. Jadi ini Partai Republik Islam bayangkan yang mendirikan ulama tapi dibubarkan oleh Khomeini karena bikin perpecahan. Jadi kalau menurut saya karena lembaga-lembaga atau apapun namanya kalau hanya bikin perpecahan lebih tidak usah. Ya. Ini bikin kelompok, bikin apalah namanya perpecahan. Lebih jangan bikin. Jadi inilah yang terjadi. Kenapa? Karena intinya itu adalah Islam itu tidak boleh melahirkan mudarat dan perpecahan tadi. Kalau yang muncul dalam lembaga atau apalah namanya, organisasi atau apalah, yayasan atau apa, pokoknya lebih berhenti bikin begitu, menghabiskan waktu. Ini terbukti seorang Imam Khomeini pun ya, akhirnya membubarkan partai itu. Pada yang mendirikan ini tidak tanggung-tanggung, Ayatollah ini besti. Ya, ini selevel semua dengan Ali Khamenei pada saat itu. Bahonan, Hashemi Rafsanjani, semua di sini nih. Tokoh-tokoh penting di sini nih. Mahesti, Ali Khamenei, Akbar Hashemi Rafsanjani, kita tahu lah semua ini. Muhammad Jafar Bahonar, mantan Perdana Menteri, semuanya. Tapi karena di dalam terjadi perpecahan, udah dibubarkan aja. Ya. Seperti itulah Mas Kaisar bahagia. Oleh sebab itulah, ya kita selalu berharap agar kita bisa terinspirasi dari buku-buku Imam Khomeini. Karena kata-kata dirobohkan tadi terbukti nih. Ya. Jadi artinya bukan hanya omon-omon daripada Imam Khomeini tadi. Ya. Benar-benar partai tadi dirobohkan oleh beliau ketika hanya partai itu menjadi ajang perseteruan pribadi, ya udah bubarkan saja. Ya. Jadi dirobohkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi sampai di sini sekarang tanggal 6 ya, bulan 6 25 ya. Makanya Bapak Ibu sekalian saya berbahagia, secara saya seperti pribadi Al-Fakir ini, ya saya menghindari terlibat dalam lembaga-lembaga kalau hanya melahirkan apa namanya melahirkan dualitas, perpecahan-perpecahan, lebih kerja sendiri aja. Kenapa? Kok tuh tidak ada kewajiban di hadapan Allah bikin lembaga-lembaga, ya. Hanya membuat perpecahan, apa nanti terjadi persaingan yang tidak sehat. Akhirnya yang diperjuangkan bukan lagi kebenaran, yang diperjuangkan adalah organisasi, kelompok. Ya, harusnya yang kita perjuangkan ini bagaimana kebenaran ini sampai kepada sebanyak mungkin orang. Itu intinya. Itulah perjuangan kita dan itu bisa dilakukan sendiri. Nabi pun berjuang sendiri, tidak membuat lembaga. Imam Khomeini pun berjuang sendiri, tidak ada lembaganya. Coba cari Imam Khomeini. Apakah Imam Khomeini sebelum revolusi Islam Iran tahun 9 dia bikin lembaga dulu? Tidak ada. Ya, seperti itu. Karena kalau bikin lembaga nanti hanya menjadi ajang perseteruan, apalagi kalau sudah bicara dana. Sudah ada dana di sana, wah, udahlah. Nanti ajang perselisihan. Apa yang terjadi di sekitar kita di dalam berbangsa dan bernegara kan begitu. Karena uang yang diurus ya udah. Kita saksikan orang-orang yang kelihatannya baik menjadi sangat buruk. Terima kasih banyak yang bertanya, dipersilakan. Tahunnya 2006, 2026. Oh iya betul, 2020. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu azim. Salam Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks pembicaraan tersirat dan tersurat, tubuh fizik, yakni kita sebagai entiti tersendiri, kemudian tak boleh berdiri sendiri walaupun kita berupaya daya. Kita perlu bergabung dengan siapa yang kita cinta tadi. Maka itu adalah tali Allah yang menjadi tubuh metafizik. Dan kita akan bersama dengan mereka. Dengan kekuatan kita berdaya tahan berdasarkan betapa kuat kita berada dalam wilayah mereka. Dan ini adalah sebuah energi yang saling senyambung antara mana-mana pihak yang beriman baik di langit ini. Dari pencerahan kebaikan, afwan-afwan, barakallahu fiik.
Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi memang kehidupan kita di bumi ini atau di alam semesta ini, ya seperti yang Allah katakan berkali-kali dalam Al-Quran adalah ujian. Ujian siapakah di antara kita yang mau dengan sukarela bergerak ke atas, kembali kepada alam kesempurnaan, dan siapa yang tidak. Itu ujian sebetulnya. Makanya menang kata-kata liyabluwakum, kan begitu kalau bahasa Al-Qur'annya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita diciptakan di sini, di bumi ini, di alam semesta ini, di alam materi ini, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk menguji kita. Ayyukum, siapa di antara kalian, siapa di antara kita, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Apa yang sudah dengan ahsanu amala? Yaitu bergerak menuju kepada ahsanu takwim, menjadi manusia paling sempurna. Ya. Jadi ahsanu amala itu menuju kepada ahsanu takwim. Nah, siapakah yang paling ahsanu amala? Ya, tentu Rasulullah. Para nabi, terutama Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, beliau itulah merupakan ahsanu amala. Dan dia juga lah menjadi ahsanu takwim yang sesungguhnya. Nah, kita coba menyusul ke arah sana juga. Role model kita, kalau istilahnya tadi, Ibu Samsa itu role model kita ke sana. Ya. Kita menjadikan itu sebagai role model, kita arahnya ke sana. Kita ingin menjadi manusia sempurna juga. Kalau toh tidak sampai, tidak apa-apa, tetapi sudah ada usaha, effortnya ke situ ada, ikhtiarnya ke situ harus ada, dan ikhtiar itu harus kita maksimalkan, kita optimalkan. Ya, kita kerja keras ke sana. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan tujuan hidup kita sejalan dengan tujuan hidup penciptaan kita oleh Allah, oleh Rabbul Alamin, supaya kita sejalan. Nah, jadi kita bergerak ke atas sana. Nah, siapa yang tidak bergerak ke atas sana, berarti dia telah merugikan dirinya sendiri, dalam pengertian dia bahkan mungkin menjauh. Dan Allah berkali-kali mengatakan dalam Al-Quran, orang yang seperti ini nanti tidak akan dipandang oleh Allah SWT di akhirat. Saya kira kita dalam pembahasan tadabbur kita di surat 20 tempo hari ini, sebelum kita pindah ke surat Al-Anbiya, itu saya berbicara di sana bahwa betapa banyak orang yang justru mundur ke belakang. Jadi dia bergerak ke belakang. Seperti Samiri kita contohkan, itu kan di situ dibicarakan. Umatnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa pergi, dia mundur ke belakang. Jadi dia justru mundur. Harusnya kan kita bergerak ke atas, ya. Bergerak ke atas. Makanya orang-orang yang menjauh daripada Nabi Harun, dia akan menyatu dengan Samiri. Ya, makanya tadi ada pembahasan kita sore. Anta ma'aman ahbabta. Nah, mereka lebih mencintai Samiri daripada Harun, kan begitu. Nah, otomatis nanti di akhirat dia bersama dengan Samiri. Tidak mungkin bersama dengan Harun. Kalau dia bersama Nabi Harun berarti bersama Nabi Musa. Bersama Nabi Musa, bersama dengan Allah. Tetapi oleh Samiri dikatakan, sebetulnya yang saya ajarkan ini agama Nabi Musa. Cuma Nabi Musa lupa, kan begitu. Nggak ada kata-kata lupa. Jadi menganggap Nabi Musa lupa. Nah, mereka menganggap ingat. Padahal ini kan terbalik. Musa lah yang ingat, mereka lupa. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang yang bergerak ke bawah tadinya. Tidak melakukan perjalanan suluk. Ya. Jadi kalimat kita kalau mendengar orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harusnya bukan hanya menjadi lip service saja. Jangan hanya menjadi penghias bibir, penghias kata-kata. Harus kita wujudkan bahwa pernyataan innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah sebetulnya kita mempertegas perjalanan hidup kita, bahwa ya Allah, bukan hanya dia yang pergi, saya pun sekarang sedang berjalan kembali kepadamu. Orang yang memilih secara sukarela di dunia ini berjalan kembali kepada Allah, namanya tadi bersuluk. Nah, apa namanya kembali kepada Allah? Semakin lama semakin sempurna. Karena kalau tidak bergerak, ya tidak sempurna, tidak akan menuju kesempurnaan. Tanda berjalan itu kan semakin lama semakin mendekati tujuan. Nah, itu namanya berjalan. Tapi kalau ada orang mengaku berjalan, tapi tidak semakin mendekati tujuannya, berarti itu dusta, bohong namanya. Yang namanya berjalan itu semakin lama semakin mendekati tujuan. Kalau ada yang merasa berjalan tapi tidak mendekati tujuan, nah itu namanya tersesat. Lain lagi ceritanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah saya kira
Tugas kita untuk pertegas kembali bahwa kita ini sedang berjalan, dan berjalannya kita menuju kepada ahsanu takwim melalui ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada lagi yang lain? Iya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Samsa. Bu Samsa dulu silakan, Bu. Iya, makasih Ustaz. Afwan Ustaz, pembahasan ini hampir sama dengan buku Imam Khomeini, judul bukunya itu Insan Ilahiyah. Ya. Itu keadaan batin manusia itu ada dua tentara gitu ya, tentara akal dan tentara jahal. Ya. Kalau Ustaz tadi sebutkan Nabi Yusuf alaihissalam itu batinnya seperti itu digambarkan oleh Al-Quran. Nah, pertanyaannya apakah para nabi dan maksumin itu tidak memiliki tentara jahal dalam dirinya? Sama itu. Yang kedua, kalau kita bukan nabi dan bukan maksumin, berarti berat sekali ya jalan yang kita tempuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Bu Samsa. Jadi Mas Kaiser Bagia di dalam Insan Ilahiyah, ini Insan Ilahiyah termasuk masterpiece-nya Imam Khomeini juga, yang lainnya bagus sekali dibaca. Di sana Imam Khomeini berbicara tentang dua jiwa manusia. Ada jiwa jahal dan ada jiwa akal. Ada jahal dan ada akal. Masing-masing punya pasukannya. Jadi jiwa kita itu adalah menjadi medan perang antara pasukan jahal dan pasukan akal. Pasukan jahiliyah dan pasukan akiliyah. Kira-kira gitulah. Dan masing-masing ada tuh sekian pasukannya, sudah lupa-lupa berapa di situ pasukannya. Pasukan jahal sekian, sama jumlah itu. Mungkin sama-sama masih ingat. Jadi jumlah pasukan jahal sama dengan jumlah pasukan akal di situ. Ya. Nah, jadi pertanyaannya ialah, apakah para maksumin atau para nabi dan rasul ini tidak memiliki tentara jahal? Jawabannya semuanya memiliki, karena ayat tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala berlaku umum. Ini berlaku bagi seluruh manusia, termasuk para nabi dan rasul. Lalu kenapa mereka bisa menjadi tetap terjaga? Ya karena mereka memang memiliki kemampuan untuk menahan, untuk mematikan. Kalau kita mampu menembak, membunuh tentara jahalnya. Kalau kita ini kan, kita yang tentara akal kita yang dibunuh tentara jahal kita, kira-kira gitulah Bu Samsa. Kita ini kebanyakan tentara akal kita dibunuh oleh tentara jahal kita. Tentara intelek kita dibunuh tentara kebodohan kita. Jadi sedangkan kalau para nabi dan rasul adalah membunuh tentara jahalnya. Mana contohnya? Tadi kita sudah lihat Nabi Yusuf itu ada pada dirinya dan diakui oleh Nabi Yusuf. Coba kita lihat di sini nih. Nah, jadi tadi kita sudah bicara surat Yusuf tadi ya. Surat 12 ya, ayatnya tadi berapa ya? 70-an. Nah, jadi ini tadi nih ya. Nah, mana tadi? Nah, ini. Ayatnya 77. Jadi kita ulangi lagi. Qalu, mereka berkata, in yasriq, kalau dia Bunyamin mencuri, maka dasaraka akhul lahu min qabl, maka sungguh saudaranya, maksudnya Yusuf, ini kan Bunyamin. Yusuf juga telah mencuri sebelumnya. Jadi bayangkan dia tuduh Yusuf mencuri sebelumnya, padahal tidak pernah ada buktinya Yusuf mencuri. Dialah, mereka yang mencuri. Ya. Nah, Yusuf mendengarkan ini. Nah, fa'asarraha. Kan berarti ada di Ibu Samsa. Ya. Jadi, dalam diri itu ada keinginan untuk melabrak ini, kira-kira gitulah Ibu Samsa. Ini Yusuf ini ada keinginan untuk melabrak kakak-kakaknya nih. Kira-kira kalau bahasa kitanya, enak aja kan begitu. Kamu yang membuang saya, menculik dari ayah, kok kamu yang menuduh saya mencuri. Kira-kira gitulah. Wah, ada keinginan untuk melabrak saudara-saudaranya. Tapi, fa'asarraha. Dia menyembunyikannya. Kan menunjukkan ada. Karena nanti berlaku istilah menyembunyikan kalau ada sesuatu yang disembunyikan, kan gitu. Fasara. Jadi kalau bahasanya tadi Imam Khomeini ini di Insan Ilahiyah, Nabi Yusuf di sini berhasil mengalahkan, kira-kira gitulah. Berhasil mengalahkan serdadu jahiliyahnya. Fasarrah Yusuf fi nafsi, di dalam dirinya. Jadi bisa dikatakan dalam dirinya Yusuf ini, Nabi Yusuf ini terjadi medan perang.
antara keinginan untuk melabrak saudara-saudaranya dan membiarkannya dulu berlalu dengan baik. Fasarraha Yusuf fi nafsi. Ya, bahkan begitu kuatnya Nabi Yusuf melahan ini, sampai di wajahnya pun tidak kelihatan. Walam yubdiha lahum. Tidak nampak haknya di sini kemarahannya kepada saudaranya. Ya. Tidak nampak sama sekali. Kalau dia itu marah sebetulnya. Ya, buktinya mana ini disampaikan ini dalam hatinya. Kalau di sini Yusuf maksudnya dalam hatinya. Antum syarrum, makan kalianlah yang paling buruk perangainya. Kalianlah yang paling buruk sifatnya nih, tasifun. Nah, jadi ada keinginan seperti itu, tapi mereka berhasil mengalahkannya. Makanya disebut dengan maksum. Nah, mana bukti bukti pernyataannya. Nah, kita lihat di dalam surat Yusuf juga ayat 53. Ya. Tadi kita sudah lihat kalau tidak salah ini. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf sendiri, saya tidak bisa membebaskan diriku. Jadi Nabi Yusuf memberikan pengakuan, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa membebaskan diriku dari hawa nafsuku. Apa sebabnya? Innan nafsa, sungguhnya nafs kita itu memang la ammaratun bisu, memiliki daya dorong kepada keburukan. Jadi memang ada pada Nabi Yusuf pun. Illa kecuali marahimah Rabbi. Nah, kelebihannya para nabi ini adalah tingkat kepasrahannya atau katawakalnya atau kataslimnya kepada Tuhannya luar biasa tingginya. Ya. Tingkat berserah dirinya itu tinggi sekali. Ya. Illa ma rahima Rabbi, kecuali yang telah dirahmati atau diberi sayang oleh Tuhanku. Ya. Jadi dengan demikian para nabi juga ada, tetapi mampu menahan seperti di sini. Jadi kita kalau ingin menguasai hawa nafsu kita, jangan pernah mengandalkan kemampuan kita. Apalagi kita sudah menyebut-nyebut ibadah kita. Saya ini kan ahli ibadah, setiap malam salat tahajud 11 rakaat. Nah, ini sudah berbahaya. Seperti Nabi Yusuf harusnya illa, kecuali marahimah Rabbi, ya Allah, hanya benar-benar kamulah Tuhan yang berikan kemampuan kepada saya. Saya tidak mampu. Makanya doanya tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berikutnya Pak Nur, silakan tadi Pak Nur, saya ada tadi. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. So, sambungan Ustaz, soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Insan bermakna insan ilahiyahnya yang kamil tadi, dalam atur amarnya, mereka capai pada derajat fana yang sempurna, dan ini mengakibatkan Allah mengizinkan mereka untuk dapat bertugas terus walaupun setelah wafat, aktif secara non-stop dan berterusan antara dua alam, ikut raja yang Ustaz draw tadi, antara jiwa dengan alam fizik dan non-fizik. Dan apakah ini tidak mengakibatkan mafhum mukhalafahnya, kita pun akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, maka Allah akan akibatkan diizinkan pula kita untuk turut serta dalam meneruskan urusan-urusan amr tadi walaupun kita belum mati, which is the opposite of statement yang pertama tadi. Beri pencerahan tu Ustaz, apa-apa maksud. Ya, jadi saya terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, memang sih harusnya memang diusahakan sekarang ya, sebelum kita meninggal dunia sudah mencapai derajat itu. Dan itu yang terjadi pada para nabi dan rasul. Karena kita usahakan mencapai derajat tadi, derajat insan kamil kalau bisa, sedapat mungkin. Persoalan nanti terwujud atau tidak, terjadi atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Tetapi kita punya cita-cita, kita punya usaha harus ke sana, maksimal. Makanya usaha maksimal itu yang disebut dengan mujahadah, jihad. Itulah hakikatnya jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu adalah bersungguh-sungguh untuk mencapai derajat insan kamil sebelum kita meninggal dunia. Persoalan tercapai itu kita serahkan kepada Allah. Illa ma rahimah Rabbi tadi. Kita serahkan kepada Allah. Tapi usaha kita harus ke sana. Ya, mencapai derajat itu. Itulah yang dimaksud di dalam surat An-Nisa ini. Surat An-Nisa ayat 100. Ya, di sini dikatakan, wa may yakhruj min baiti, siapa yang keluar dari rumahnya, baiknya. Apa maksudnya baiknya di sini? Dari jiwa zulmaninya. Ya. Jadi kita punya bait itu ada juga yang buruk. Ya. Tadi aslinya kan bait
Rumah kita itu adalah Baitullah dalam diri kita. Ingat kata bait di sini jiwa kita. Siapa yang keluar dari jiwanya yang buruk, kalau istilahnya tadi Imam Khomeini di Insanillah, ya, siapa yang berhasil membunuh nafs jahalnya, kira-kira gitulah. Ya, siapa yang bisa keluar dari kepungan pasukan jahalnya, tentara jahalnya, sambil berhijrah, muhajiran ilallah, bergerak, bersuluk, mi'raj kepada Allah, wa rasuli dan rasulnya, ya, ilallahi wa rasuli, tapi belum sampai summa yudrikuhul maut. Dia meninggal sebelum mencapai derajat ini. Nah, summa yudrikuhul maut. Dia meninggal. Faqad waqa ajru ala Allah. Maka Allah menghitungnya sampai. Kenapa? Karena tadi kembali kepada pertanyaan sore. Anta ma'aman ahbabta. Dia berusaha berhijrah kepada Allah dan Rasulnya karena mereka menganggap Allah itu adalah kecintaan. Allah itu adalah kekasih yang paling tepat dengan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu adalah kekasih kita, tujuan cinta kita. Nah, maka kalau kita belum sampai ke sana, baru meninggal dunia maut, maka nanti di akhirat berlaku tadi sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kata-kata anta ma'aman ahbabta di sini kalau bahasa Al-Qur'annya faqad waqa ajru Allah. Maka sungguh Allah pasti akan menyampaikan kepada tujuannya. Secara bahasa ajru itu pahala, maksudnya tujuan perjalanannya itu, effortnya tadi itu dihargai Allah untuk sampai kepada Allah. Ya. Kenapa? Wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah jemaah sekalian sebagai yang buat kita berbesar hati, walaupun kita orang yang pandir ini, orang yang bodoh dan orang yang sangat zalim pada diri kita ini, kita jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita lah, diri kita lah, ilmu kita lah yang membuat diri kita itu bisa menjadi lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Yang membuat kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga yang diabadikan dalam surat Wadduha dengan kata-kata wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Jadi Allah menemukan dalam keadaan dhalla baru fahada, diberikan petunjuk. Dalam keadaan tidak merasa punya apa-apa, maka dia diberikan agena, kesempurnaan. Saya kira itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Waktu kita sudah cukup, saya kira. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.